Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua, bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita dan melindungi kita senantiasa sampai pagi hari ini kita boleh kembali lagi diberikan nafas kehidupan Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu melindungi kita. Saat teduh pada pagi hari ini diberi judul bertumbuh itu natural. Saudara dikasih Tuhan, seorang bayi kita tahu bahwa ketika dia lahir akan tampak kecil dan bahkan kulitnya berkeriput. Tetapi ketika dia berusia 1 bulan sudah ada perubahan. Kemudian 1 tahun bahkan bayi itu sudah bisa merangkak dan bahkan ada yang bisa berdiri, saudara dikasih Tuhan. Dan seterusnya ketika dia mengalami pertumbuhan di usia-usianya selanjutnya. Kenapa bisa, saudara? Ada 2 hal penting di sini mengenai pertumbuhan yang natural. 1, pastikan ada kehidupan. Binatang, tumbuhan, manusia, ketika ada kehidupan, maka ada potensi untuk bertumbuh. Hal ini berbeda dengan mayat, saudara. Tidak akan ada pertumbuhan pada mayat. Apalagi kisah mumi di Mesir, saudara. Mayat yang diabadikan sampai kapanpun tubuhnya tidak akan bertambah besar ke kanan ataupun ke kiri. Tidak akan ada pertambahan tinggi, tidak akan ada pertambahan lebar bahkan. Dan itu hal sama yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pastikan di dalam kehidupan rohani kita ada zoe, kehidupan roh. Maka ada potensi kerohanian kita menjadi raksasa rohani yang kuat. Pertanyaannya yang harus dipikirkan, kapan kita dilahirkan kembali dan apakah sampai sekarang masih ada passion untuk bergerak menuju ke arah yang dia mau. Maka sesungguhnya menjadi pertanyaan yang harus dijawab, saudara, ketika ada seseorang rutin ke gereja tapi tidak pernah ada pertumbuhan karakter, emosi, pola pikir, dan lebih lagi pengenalan pribadinya akan Tuhan. Hal seperti ini sangat menipu. Kenapa? Karena orang itu kelihatan hidup di luarnya, tetapi ternyata mati di dalamnya. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi, karena mereka seperti kuburan, kelihatan hidup di luar, tapi di dalamnya hanyalah tulang-tulang. Sudah pernah lihat kuburan yang sangat megah ataupun kuburan yang sangat cantik bahkan kelihatannya, tapi ternyata di dalamnya kita tahu benar bahwa kuburan itu hanya isi tulang belulang, saudara. Seringkali kita jumpai seperti itu. Tampak megah di luar, tampak bagus di luar, tapi ternyata di dalamnya hanya tersimpan tulang belulang, mayat, gitu kan. Sebuah kayu yang sudah menjadi kursi sampai selama-lamanya akan tetap sama ukurannya dan tidak akan bertumbuh. Karena memang tidak ada kehidupan di dalamnya. Berbeda dengan pohon yang ada di luar. Jadi ketika kayu itu sudah dipotong dan sudah dijadikan kursi atau meja, maka dia akan tetap seperti itu sampai kapanpun meja dan kursi itu akan tetap. Tidak akan ada pertumbuhan di sana karena kayu itu sudah dipotong dan tidak ada kehidupan. Tidak ada akarnya lagi untuk dia hidup dan bertumbuh. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua adalah masalah makanan dan minum. Ketika sudah dipastikan ada kehidupan, maka makan dan minum adalah sebuah keharusan. Tidak usah dipikirkan macam-macam, dikasih makan apa, minum apa. Pasti akan ada pertumbuhan ketika kita makan dan kita minum. Demikian juga kerohanian seseorang. Apabila sudah ada zoe alias kehidupan, maka diperlukan makanan dan minuman. Firman dan penyembahan itulah makanan dan minumannya. Dan kita harus sepadan dengan itu. Ada firman dan ada penyembahan di setiap kehidupan kita. Banyak orang tidak pernah makan firman dan tidak belajar menyembah untuk dekat dengan Bapa. Lantas bagaimana kerohaniannya bisa bertumbuh, saudara? Karakter, emosi, pola pikir seharusnya berubah dewasa ketika ada makan dan minum yang cukup.
Dan berbicara tentang makan dan minum yang juga banyak berhubungan dengan pola makan dan pola minum. Seseorang tidak akan pernah bisa bertumbuh maksimal apabila cuma makan dan minum sekali seminggu di ibadah raya di gereja. Karena makan dan minum itu setiap hari. Kalau tidak kita makan dan minum setiap hari, tubuh kita pasti lemes, kita akan loyo. Demikian juga kerohanian kita. Ketika kita cuma makan dan minum rohani setiap hari minggunya di ibadah raya, maka kerohanian kita akan lemes. Kita akan loyo, kerohanian kita tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan tidak ada semangat rohani di dalamnya. Maka sangat penting sekali saudara, ketika kita bersaat teduh di pagi hari, kita makan firman Tuhan, renungan Tuhan, dan kita menyembah Tuhan. Itulah makan dan minum. Sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, maka stamina rohani setiap diri kita akan sangat kuat ketika kita boleh makan dan minum setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas makan juga menentukan apakah kita benar-benar sudah mendapatkan asupan gizi yang tepat untuk kerohanian kita. Dan saat ini, marilah kita bertumbuh natural, pastikan ada kehidupan, dan pastikan ada makanan dan minuman rohani untuk setiap kerohanian kita. Indikasinya sudah jelas ketika kita ada perubahan menjadi sama, serupa, dan segambar dengan Dia. Saudara dikasihi Tuhan, itulah dua hal yang harus kita pastikan di dalam setiap kehidupan kita. Bertumbuh ke arah Dia, bertumbuh setiap kerohanian kita, bertumbuh setiap apa yang ada di dalam setiap hidup kita. Perubahan karakter, perubahan emosi, kedewasaan berpikir, itu yang indikasi-indikasi yang mengarah kepada perubahan, pertumbuhan secara natural. Dan mari pagi hari ini kita belajar bagaimana kita belajar seperti Dia, serupa dengan gambarannya. Bagaimana kita mengenali Dia lebih lagi. Ketika dewasa rohani itu berarti kita mengenali Tuhan lebih dalam lagi, semakin lebih intim lagi. Dan kita mengerti benar apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar pagi hari ini menjadi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber tempat kami bertumbuh, Engkaulah sumber dari segala sesuatunya. Dan pagi hari ini Tuhan ajari kami untuk kami jadi seperti-Mu Tuhan. Biar kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ajari kami hanya mengejar Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hingga kami bertumbuh ke arah Engkau. Ajari kami mengerti benar bahwa Engkaulah sumber dari asupan gizi kerohanian kami. Tempat kami bertumbuh dengan tepat, tempat kami bertumbuh secara natural. Haleluya, Yesus Tuhan kami. Ajari kami berjalan dengan apa yang Tuhan mau, dan bertumbuh dengan apa yang Tuhan mau. Setiap pikiran kami, emosi kami, semuanya Tuhan, ajari kami Tuhan.
aku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku, bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Pagi hari ini Tuhan ajari kami mengerti apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu, berjalan dengan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan berjalan dengan kebenaran-Mu, makanan yang kami makan setiap hari. Ajari kami Tuhan taat dan setia Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dengan apa yang Tuhan mau, pembaruan karakter dalam setiap kehidupan kami, berjalan dengan apa yang Tuhan mau dan seperti yang Engkau mau Tuhan. Jadi seperti Yesus, segambar dan serupa dengan Allah, itulah tujuan setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami serahkan setiap kehidupan kami serahkan semuanya Tuhan. Dan setiap orang-orang yang kami jumpai hari ini,
Berkatilah di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.